Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Nur Hidayat. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit infografis tentang kolaboratif pemerintahan, Whole of Government atau WOG, dan perilaku kolaboratif pemerintahan, yang mana video ini adalah salah satu tugas individu dalam pelatihan dasar CPNS golongan 3 Pemprov Sulbar tahun 2022. Oke, selamat menyaksikan. Kolaboratif yaitu kerjasama antara individu atau kelompok maupun instansi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kolaboratif government adalah, menurut Irawan, sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor government. Dalam kolaborasi terdapat beberapa proses penting, yaitu 1. Trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua yaitu face to face dialog, yang berarti melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, yang berarti pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, mendapatkan hasil seperti menentukan rencana strategi. Kemudian kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama itu adalah kepercayaan, kedua pembagian kekuasaan, ketiga gaya kepemimpinan, keempat strategi manajemen, dan yang kelima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien antara entitas publik. Berikutnya faktor-faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua yaitu dasar hukum kolaborasi tidak jelas. Whole of Government atau biasa disingkat dengan WOG, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan. Aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Aspek normatif ini terdapat pada pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuntungan WOG atau Whole of Government. Yang pertama, outcome fokus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian atau lembaga sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning atau implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling WOG, membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention, WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Bentuk WOG. Yang pertama, integrating service delivery.
yaitu merupakan proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, integrating and rebalancing governance berupa kontrol politik dan otonomi administrasi seperti yang ada di Inggris. Yang keempat, culture change berupa konsep-konsep social glue atau perekat dan budaya organisasi. Kolaborasi organisasi pemerintah, contohnya yaitu Samsat atau Badan Keuangan berupaya menegakkan perda untuk meningkatkan pajak penerimaan pendapatan daerah. Untuk melakukan penegakan perda tersebut, maka Badan Keuangan atau Samsat dapat bekerjasama dengan aparat kepolisian, dalam hal ini bagian lalu lintas, dan juga Satpol PP sebagai penegak perda akan melakukan razia kendaraan-kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya. Demikianlah infografis singkat dari saya, yang mana sebagai manusia biasa saya tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Jika terdapat kesalahan dalam infografis ini, mohon untuk dimaafkan dan dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.